Baik, nama saya Agustinus Tommy Saptrokuba dengan NIM 1703030005 akan mempresentasikan hasil review buku 6. Pendekatan ke jaringan. Istilah jaringan diharapkan untuk melakukan terlalu banyak pekerjaan teoritis di argumen. Hampir semua fenomena terlihat melalui sinyal dan prisma, yang tidak dibedakan dari jaringan. Konsep ini sangat menonjol fenomena jaringan yang berbeda. Mereka dapat berkisar dari hierarki jaringan seperti McDonald's ke jalan heterarki yang sangat tipis gerakan protes. Dari jaringan yang bersebelahan secara spasial yang bertemu setiap hari kepada mereka yang diorganisir di sekitar imajinasi budaya dari kejauhan. Dari mereka berdasarkan ikatan yang kuat dengan mereka yang berdasarkan pada yang sangat penting dan ekstensif lemah, dan dari mereka yang sangat murni sosial hingga yang itu pada dasarnya terstruktur secara material. Ini semua adalah jaringan, tapi mereka sangat berbeda dalam fungsinya satu sama lain. Metodologi jaringan. Upaya paling awal untuk menggunakan jaringan sebagai konsep sosiologis berarti dari tahun 1930-an, tetapi tidak memenangkan banyak orang yang bertobat dan gagal membangun metodologi yang dikembangkan dengan baik. Tetapi tidak memenangkan banyak orang yang bertobat dan gagal membangun metodologi yang dikembangkan dengan baik. Teori jaringan sosial Amerika memberi jembatan antara teori jaringan sosial antropologis dan badan kedua penelitian yang akan dipertimbangkan di sini. Teori aktor jaringan. Teori aktor jaringan yang akan diperiksa lagi dalam saya berbeda di bagian 4. Saya perhatikan teori jaringan sosial Amerika dengan sosial sebagai rangkaian saluran jembatan dan hubungan yang memungkinkan pergerakan informasi, sumber daya dan gagasan di sekitar masyarakat. Jaringan ANT bersifat khusus, bukan universal, beroperasi melalui pengecualian seperti dalam kasus studi jaringan Amerika Serikat. Demikian pula dengan ANT jaringan berbagai sifat berorientasi tujuan mereka dengan studi jaringan Amerika Serikat. Jaringan teori jaringan aktor bagaimanapun tidak seperti Inggris atau Amerika jaringan sosial. Tidak hanya terdiri dari orang dan koneksi pribadi, tetapi teks, objek, dan material heterogen. Yang kedua, relasional sejauh objek tidak memiliki properti tetap dan mutasi objek diubah daripada taukan. Akibatnya, agensi terlihat berada di tujuan awal yang mendorong pembentukan jaringan daripada node. Lihat link atau jaringan secara keseluruhan. Masyarakat jaringan. Salah satu masalah inti dengan gagasan masyarakat jaringan adalah bahwa etimologi istilah ini agak kabur. Ide masyarakat jaringan dikembangkan dari teori masyarakat informasi. Jaringan adalah bentuk-bentuk sosial dalam masyarakat jaringan, dan masyarakat jaringan adalah masyarakat yang bersifat jaringan. Analisis Gestalt tentang masyarakat jaringan adalah salah satu konsep inti cenderung bipolar dan saling elaboratif. Dengan demikian, arus dipahami struktur yang ada di ruang arus yang ada gilirannya didefinisikan sebagai itu yang menentang organisasi spasial yang berakar secara historis dan kesamaan kita pengalaman ruang dan tempat. Internet sebagai jaringan. Ketika diminta untuk mendeskripsikan jaringan Q Internet, itulah ilmuwan sosial terkenal agak kabur. Bagi Charles S., Internet hanyalah ibu dari semua jaringan. Barnett dan Marshall mendefinisikan Internet sebagai global koneksi ratus ribu komputer publik dan pribadi jaringan melalui node, gateway, dan pusat komputer menggunakan protokol TCP atau IP. Internet dianggap sebagai standar emas, jaringan gambar poros dalam istilah Deleuzian yang dikenal, standar tempat semua bentuk jaringan yang berangkat. Elemen ruang publik. Dalam pembahasannya tentang apakah ada ruang publik global yang diperdebatkan dunia modern, Colin Sparks meskipun sangat kritis terhadap Habermasian visi ranah publik, mengisolasi aspek dari model asli Habermasian harus dibahas dalam diskusi apapun. Pada dasarnya, ruang publik agar dianggap demikian
harus memenuhi kriteria akses dijamin untuk semua dan bahwa warga negara memiliki hak untuk berunding secara terbatas. Interaktif pasti. Kemungkinan interaktif dari media tertentu sangat penting untuk konspiratif apapun bahwa ia berpedalaman. Pembentukan ranah publik betapapun terbatasnya. Untuk Habermas, interaktif di ranah publik berjurus ke-18 senturi tidak terletak pada produksi media, tetapi pada lokasi sosialnya. Konsumsi kedai kopi yang memberikan ruang dan interaksi untuk diskusi. Dalam prototipe Habermas itu, elemen informasional dan interaktif dan ruang publik keduanya hadir, meskipun dipisahkan menjadi struktur yang berbeda. Pentingnya elemen interaksi seperti yang telah saya kemukakan di atas sering kali diremehkan dalam kajian media arus utama. Ruang dan bentuk publik global kekuasaan. Sejauh ini, analisis internet sebagai media telah melakukan sedikit tetapi mengonfirmasi visi pesimistis media sebagai modifikasi tanpa henti lingkungan budaya. Dalam memandang internet dengan cara ini, kami melihatnya melalui lensa konstruksi teori media seperti ini telah dibesarluaskan oleh media studi. Dengan melakukan itu, kita mungkin menerima kerangka yang mungkin tidak mampu memperhitungkan internet. Perdebatan seputar media dan ranah publik bergantung pada sejauh mana tumpang tindih antara bentuk wacana media dan bentuk kepentingan dan kekuasaan kolektif. Komunitas. Bahwa kedatangan internet telah berdampak pada cara pandang kita komunikasi adalah tema umum dari akun paling umum di internet dan masyarakat. Richmond mendefinisikan komunitas sebagai sistem sosial tempat terbentuknya karakteristik interaksi sosial tempat melalui jaringan komunikasi yang dipelihara melalui telepon, teleprint, televisi, dan pesawat terbang berkecepatan tinggi dan pesawat ruang angkasa dan lain-lain sebagainya. Hubungan seperti itu tidak bergantung pada basis teritorial atau kontak tatap muka. Juga tidak melibatkan partisipasi dalam organisasi formal. Misalnya di sini adalah bahwa komunitas kemudian hanya dapat dikatakan terdiri dari orientasi subjektif seseorang aktor terhadap situasi sosial. Dari komunitas berpindah dari hubungan yang kurang lebih baik tidak disengaja antara orang ke semata-mata hubungan sukarela yang kita memasuki sebagai individu yang bebas. Identitas online. Untuk memulihkan perspektif sosiologis pada identitas online, kita perlu menemukan kembali dan mempertahankan pemahaman sosiologi tentang fakta sosial yang memungkinkan sekaligus menghambat dan menarik kembali perdebatan novel form untuk mengungkapkan struktur yang mendasari tempat mereka bergantung. Tanpa kekhawatiran ini, para sosiolog internet berisiko melakukan rekapitulasi konseptualisasi yang muncul dari diri dan komunitas sebagai semata-mata sumber lokalisasinya dan konsumsi. Masalah di sini adalah bahwa komunitas kemudian hanya dapat dikatakan terdiri dari orientasi subjektif seorang aktor terhadap situasi sosial. Jadi, komunitas berpindah dari hubungan yang kurang lebih tidak sengaja antara orang-orang ke semata-mata hubungan sukarela yang memasuki sebagai individu yang bebas. Sosiologi teknologi. Sosiologi teknologi adalah bidang disiplin ilmu yang agak balkanisasi yang sebagian besar terputus dari aliran pengaruh lain dalam sosiologi. Munculnya internet bertindak sebagai pendorong menuju teori baru yang secara fundamental mengubah posisi dan sifat sosiologi teknologi. Sosiologi teknologi telah bergeser fokus jauh dari pandangan instrumental tentang teknologi dan menuju lebih banyak konsepsi sosiologis yang merendah atau menolak substansial teknologi menjadi sesuatu dan sebaliknya
mendekonstruksi teknik menjadi proses sosial. Sosiologi teknologi dan intern, perspektif yang muncul. Bab ini membahas masalah secara lebih rinci dengan memperhatikan teknologi yang secara khusus menekan pada elemen komunikatif. Teori-teori ini diambil dari pinggiran sosiologi dan sebagai hasilnya jarang ditekankan dalam lebih banyak akun berbasis buku teks di internet dan media baru. Dengan demikian, internet pada awalnya bisa dipahami lebih tepat sebagai respon sosial terhadap masalah sosial, tetapi yang dibingkai oleh modal sebagai struktur penataan. Teknologi telah meruntuhkan beberapa penghalangan yang memisahkan yang berbeda pendekatan dalam disiplin dengan memaksa kita untuk mengenali satu sama lain melibatkan sifat perbuatan. Sekian dari saya. Terima kasih.